Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang menganalisis nilai-nilai kemanusiaan prosa fiksi sesudah kemerdekaan tahun 70-an, yaitu Ronggeng Dukuh Paru dan Bumi Manusia. Adapun nama kelompok kami yaitu yang pertama Anissa Puspitasari, yang kedua Ade Rafidah Muhammad, yang ketiga Aryadi Yuri Setiawan, dan yang terakhir Denisha Sekar Arum. Yang pertama yang akan dibahas adalah nilai-nilai kemanusiaan di novel Ronggeng Dukuh Paru karya Ahmad Tohari. Nilai atau value adalah sikap attitude yang merupakan dua konsep yang saling berkaitan. Menurut Daroso, yang dimaksud nilai adalah suatu penghargaan atau kualitas terhadap sesuatu atau hal yang dapat ditentukan oleh tingkah laku seseorang. Karena sesuatu hal itu menyenangkan, memuaskan, menarik, berguna, menguntungkan, atau merupakan suatu sistem keyakinan. Nilai-nilai kemanusiaan dalam karya sastra sangat bervariasi dan tidak terbatas jumlahnya. Nurgiantoro mengungkapkan bahwa persoalan yang ada di dalam kesusastraan dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah persoalan manusia dengan Tuhannya, yang kedua persoalan manusia dengan manusia lainnya, yang ketiga persoalan manusia dengan alam, dan yang terakhir persoalan manusia dengan dirinya sendiri. Baik, saya Ade Rafidah sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang persoalan manusia dengan Tuhannya. Manusia adalah makhluk yang religius, dalam arti bahwa dia menyembah Tuhan, memiliki keyakinan dan kepercayaan tertentu, dan melakukan ritual atau ibadah serta upacara untuk meminta segala sesuatu dan sebagai wujud syukur kepada Pencipta. Wujud dari hubungan tersebut berupa doa-doa ataupun upacara-upacara adat. Doa dan upacara tersebut dipanjatkan merupakan wujud suatu kesadaran bahwa semua yang ada di muka bumi ini ada yang menciptakannya. Adapun hasil analisisnya yaitu terdapat pada halaman 43 yang berisi tentang untuk menjadi ronggeng harus melakukan upacara tradisi ronggeng. Salah satunya adalah upacara pemandian di depan Cangkuki Secamenggala, leluhur mereka. Tindakan ini untuk memohon doa atau diberkahi untuk menjadi ronggeng. Bentuk ritual ini sebenarnya sama dengan yang diminta oleh mereka yang sudah mengenal Tuhan. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam novel Ronggeng Dukuh Paru karya Ahmad Tohari terdapat nilai kemanusiaan yang berhubungan dengan Tuhan. Bentuk keyakinan dan kepercayaan terhadap leluhurnya Ki Secamenggala berbeda dengan Rasus yang telah mengenal dunia selain Dukuh Paru. Persoalan manusia dengan manusia lainnya. Persoalan manusia terkait hubungannya dengan manusia lain yang dapat berupa hubungan kemasyarakatan yang melibatkan interaksi antar manusia, atau bisa disebut dengan nilai sosial. Ada beberapa fungsi umum nilai-nilai sosial, yaitu yang pertama, nilai sosial menyumbangkan seperangkat alat yang setiap dipakai untuk menetapkan patokan sosial pribadi, grup, atau kelompok. Yang kedua, nilai sosial bisa mengarahkan atau membentuk cara berpikir dan bertingkah laku. Yang ketiga, nilai sosial sebagai patokan bagi manusia dalam memenuhi peranan sosialnya. Yang keempat, nilai sosial juga berfungsi sebagai pengawasan sosial, mendorong, menuntun, bahkan menekan manusia untuk berbuat baik. Yang terakhir, nilai sosial berfungsi sebagai sikap solidaritas di kalangan masyarakat. Materi kedua adalah nilai sosial yang ada pada novel Ronggeng Dukuh Paru, antara lain tolong-menolong. Suka menolong merupakan kebiasaan yang mengarah pada kebaikan hati seorang individu yang muncul dari kesadaran diri sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan agar wajib menolong sesama, apalagi yang sedang mengalami kesulitan. Yang kedua, cinta kasih. Dalam kehidupan manusia, cinta menampakkan diri dalam berbagai bentuk, mulai dari seseorang yang mencintai dirinya, keluarganya, hartanya, dan Tuhannya. Bentuk cinta ini melekat pada diri manusia, potensi dan frekuensinya berubah menurut situasi dan kondisi mempengaruhinya. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban dibandingkan terhadap hak dan dapat juga tidak mengacu kepada hak. Yang keempat adalah kepedulian. Peduli adalah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Orang yang peduli kepada nasib orang lain adalah mereka yang terpanggil
melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi kebaikan kepada lingkungan sekitar. Nilai sosial tolong-menolong Paruk dapat dilihat pada halaman 12-13. Di dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk, selain tolong-menolong, warga Paruk juga hidup di dukuh kecil dan masih berasal dari satu keturunan memiliki rasa kerukunan yang kuat. Nilai cinta kasih dapat dilihat pada halaman 20 yang berisi tentang pada waktu itu Serintil berlatih meronggeng di rumah Kartareja. Banyak warga yang tertarik pada Serintil. Rasa ketertarikan itu menunjukkan suatu dukungan para perempuan yang menyaksikannya. Yang ketiga adalah tanggung jawab yang dapat dilihat pada halaman 20 yang berisi tentang Serintil, perempuan penari ronggeng yang memiliki rasa, kecantikan dan kemampuan dalam meronggeng, tidak semata digunakan untuk mencari uang seperti kebanyakan penari ronggeng lainnya. Dan yang keempat, kepedulian yang dapat dilihat pada halaman 398-399 yang berisi tentang Rasus memiliki sifat yang amat peduli. Sikap tersebut diberikan kepada Serintil, perempuan yang telah mengecewakan hatinya, hingga membuat Rasus pergi dari Dukuh Paruk menuju Dawuan. Baik, teori selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Mas Aryadi. Silakan menjelaskan tentang persoalan manusia dengan alam. Baik, saya Aryadi Setiawan akan melanjutkan analisis nilai-nilai kemanusiaan setelah dari Mbak Ati tadi. Yang ketiga adalah persoalan manusia dengan alam, di mana persoalan manusia dalam hubungannya dengan alam dapat berwujud tindakan dan sikap manusia dalam mengolah dan mengelola sumber daya alam yang telah memberikan makanan bagi kehidupan manusia, baik yang berupa nabati maupun hewani. Hal tersebut dapat ditunjukkan dalam bentuk ketergantungan manusia dengan sumber alam yang berimplikasi pada wujud kebudayaan. Pada beberapa kelompok masyarakat tradisional, alam tidak hanya berfungsi sebagai penyedia sumber makanan semata, tetapi juga sebagai pusat kehidupan dan pembentuk sistem budaya. Selanjutnya terdapat analisis dari novel Ronggeng Dukuh Paruk pada halaman 11, di mana kutipan tersebut menyebutkan bahwa bukan hanya dari sawah sebagai sumber makanan, akan tetapi masyarakat Dukuh Paruk juga mengolah sendiri bungkil yang dijadikan sebagai tempe bongkrek sebagai sumber makanan utama masyarakat Dukuh Paruk. Nilai yang keempat adalah persoalan manusia dengan dirinya sendiri, di mana nilai moral yang terkandung dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri menurut Nurdiantoro adalah berhubungan dengan masalah-masalah seperti eksistensi diri, harga diri, rasa percaya diri, dan lain-lain yang lebih bersifat melibat ke dalam diri dan kejiwaan seorang individu. Dalam nilai yang keempat ini terdapat beberapa bagian-bagian, di mana bagian yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ini dimaksudkan manusia mempunyai kepribadian yang utuh dalam bertingkah laku, dalam menentukan perasaan, dalam menentukan keinginannya, ataupun yang lain. Dalam analisis Ronggeng Dukuh Paruk terdapat pada halaman 39, di mana dimaksudkan Rasus mempunyai tanggung jawab pada dirinya sendiri yang cukup besar. Pada saat Serintil ingin memberikan keperawanannya kepada Rasus saat di dekat makam Ki Seca Menggala, Rasus berdalih kepada Serintil itu tempat yang keramat. Padahal dalam hati Rasus tidak mau berhubungan dengan Serintil karena Rasus masih merasa bahwa Serintil adalah bayangan dari emaknya. Dalih dari Rasus itulah yang menjadi tanggung jawab terhadap diri Rasus sendiri. Selanjutnya adalah bagian kegelisahan dan takut. Ini mempunyai pengertian yaitu kondisi manusia yang menunjukkan tanda berupa frustasi dan merasa terganggu. Dalam analisis Ronggeng Dukuh Paruk terdapat pada kutipan halaman 47 yang dimaksudkan Rasus tampaknya telah dilanda kegelisahan setelah tragedi tempe bongkrek yang menewaskan belasan warga Dukuh Paruk termasuk maknya. Pada saat Rasus diceritakan,
nenek dan warga masyarakat hanya bercerita setengah-setengah. Itulah yang menjadikan Rasus tetap gelisah pada kebenaran yang sebenarnya terjadi pada emaknya. Bagian selanjutnya adalah eksistensi diri. Eksistensi diri dapat dikatakan sebagai suatu kondisi di mana seseorang tersebut dengan kemampuannya dapat menemukan makna dalam kehidupan yang kemudian orang lain menganggap bahwa seseorang tersebut dianggap keberadaannya. Bagian selanjutnya adalah harga diri, di mana harga diri dapat dikatakan sebagai pandangan keseluruhan dari individu tentang dirinya sendiri. Selain itu, harga diri juga sebagai cara untuk menyayangi dirinya sendiri. Dan bagian terakhir adalah percaya diri. Rasa percaya diri adalah sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif terhadap diri sendiri dan terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya. Kepercayaan diri adalah sebuah kondisi di mana individu merasa optimis dalam memandang dan menghadapi sesuatu dalam hidupnya. Selanjutnya adalah analisis dari novel Ronggeng Dukuh Paruk pada bagian eksistensi diri, di mana terdapat kutipan dalam halaman 64. Yang dimaksudkan adalah Rasus yang sedari kecil hanya menjadi penonton ronggeng dukuhnya. Setelah resmi menjadi tobang atau tentara, kemudian sangat dikenal dan dianggap keberadaannya oleh masyarakat Dukuh Paruk. Rasus merasa sudah menemukan jati dirinya dan keberadaannya di dukuhnya sudah selesai. Rasus memutuskan untuk pergi meninggalkan dukuhnya dan ronggeng yang dicintainya. Selanjutnya adalah analisis mengenai bagian harga diri, di mana dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk terdapat pada halaman 45. Yang dimaksudkan adalah Srintil yang harus melaksanakan malam buka kelambu untuk menjadi ronggeng sepertinya sangat kesal dengan tahapan terakhir ini. Harga dirinya sebagai seorang perempuan harus dipertaruhkan. Srintil berpikir daripada keperawanannya diambil oleh laki-laki yang tidak dikenalnya, Srintil memilih untuk memberikan keperawanannya yang pertama kepada Rasus. Srintil merasa bahwa Rasus pantas mendapatkannya karena Srintil juga mengetahui bahwa Rasus mencintainya. Analisis yang terakhir adalah bagian percaya diri, di mana dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk, analisis percaya diri ini terdapat pada kutipan halaman 8. Ini dimaksudkan Sakarya merasa optimis dengan lahirnya ronggeng kembali di Dukuh Paruk. Dukuh Paruk memang sudah lama tidak mempunyai ronggeng. Dengan adanya Srintil dan bakatnya menari ronggeng, Sakarya percaya bahwa ronggeng akan kembali lahir di Dukuh Paruk. Karena masyarakat Dukuh Paruk menganggap Dukuh Paruk tanpa ronggeng bukanlah Dukuh Paruk, sesuai dengan adat dan budaya mereka yang dipercayai dari arwah Ki Secamonggala terdahulu. Persoalan manusia dengan Tuhannya, hal yang berhubungan dengan nilai juga dikemukakan Tarika, yang menyatakan bahwa terdapat 4 nilai dalam karya sastra, yaitu 1. Nilai hedonik, nilai yang memberikan hiburan secara langsung, nilai artistis, nilai yang melahirkan suatu seni atau keterampilan seseorang dalam pekerjaan itu, nilai etis moral, religius, nilai yang memandangkan ajaran etika moral dan agama, dan 4. Nilai praktis, nilai yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kutipan di atas menekankan untuk menerima segala apa yang ada dalam diri individu. Mereka menyerahkan diri atas ketentuan penggantinya diterima. Kutipan ini juga bermakna pada kemampuan menenangkan hati dan tidak iri hati terhadap nasib orang lain yang lebih beruntung, sehingga menempatkan diri dalam rasa tenang dan puas atas segala apa yang dimiliki serta bersyukur pada apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Soalan manusia dengan manusia lainnya.
toko secara vertikal, horizontal kepada toko-toko. Nilai budaya adalah lapisan pertama dalam kebudayaan ideal dan adat. Nilai budaya berupa ide-ide yang mengonsepkan hal-hal yang paling bernilai dalam tatanan kehidupan masyarakat. Dalam kutipan di atas menggambarkan budaya yang mengenalkan Mieke menghormati kakak kandungnya sebagai orang yang lebih tua. Tindakan Mieke yang berani melawan kakaknya tersebut tidak mencerminkan budaya orang Jawa yang selalu menghormati orang yang lebih tua. Budaya mengingatkan Mieke agar ia selalu ingat akan hal tersebut sebagai suatu nilai keluhuran manusia. Saya Denisha Sekararo akan menjelaskan mengenai persoalan manusia dengan alam. Dapat berwujud tindakan dan sikap manusia dalam mengolah dan mengelola sumber daya alam yang telah memberikan makanan bagi kehidupan manusia. Hal tersebut dapat ditunjukkan dalam bentuk ketergantungan manusia dengan sumber alam yang berimplikasi pada wujud kebudayaan. Dari kutipan tersebut, penulis mengajak Mieke untuk bermain ke kebun dan penangkaran hewan miliknya. Mieke merasa heran dengan sikap Anies yang penuh kasih sayang terhadap segala apapun yang dia miliki, dari mulai perkebunan sayur, hewan peliharaan, dan orang desa di sekitarnya. Isi kutipan di atas yakni cerminan perilaku tentang keselarasan hidup manusia dengan alam semesta. Manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi dirinya dan alam semesta. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persoalan manusia dengan dirinya sendiri. Persoalan manusia dengan dirinya sendiri terbagi atas menjadi dua, unggul dan berprestasi serta tangguh. Unggul dan berprestasi merupakan karakter atas hasil yang didapat dari usaha yang telah dilakukan oleh seseorang dengan maksimal. Prestasi dapat dicapai dengan mengandalkan kemampuan emosi, intelektual, spiritual, dan ketahanan diri dalam menghadapi situasi di segala aspek kehidupan. Tangguh merupakan sikap yang menggambarkan ketahanan diri dalam diri seseorang saat ia menghadapi tantangan atau rintangan, baik dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan sekitar, rumah, maupun masyarakat. Selanjutnya ada berani dan harga diri. Berani merupakan sikap hati yang mantap, rasa tidak takut, serta rasa percaya diri yang besar saat menghadapi kesulitan dan bahaya. Harga diri merupakan kesadaran akan berapa besar nilai yang diberikan kepada diri sendiri. Harga diri atau kehormatan seseorang dilihat dari cara seseorang berpenampilan, apakah sesuai dengan papan, adegan, atau tempat dan kondisi. Berikut kutipan unggul dan berprestasi. Dari kutipan tersebut berarti bahwa Mieke merupakan sikap seperti Eropa, bukan karena dia tidak bersikap nasionalis dan tidak cinta bangsanya sendiri, namun karena dia terpelajar. Dia ingin mengikuti perkembangan Eropa dan membantu pribumi sendiri untuk bersikap bebas dan merdeka. Berikut kutipan tangguh. Menggambarkan ketangguhan Nyai Ontosaroh meski ditakdirkan sebagai kunik yang pada saat itu dianggap sebagai wanita rendahan serta mendapat cacian dari masyarakat. Nyai Ontosaroh tetap mampu untuk menghadapi kenyataan. Ia bahkan mampu untuk mengurus perusahaan besar secara Eropa dan mengurus keluarganya yang berantakan. Ikut kutipan berani. Dari kalimat tersebut tergambar karakter Nyai Ontosaroh yang memiliki tekad, yakni Nyai Ontosaroh tidak merasa rendah diri saat pertama kali bertemu dengan Mieke, pelajar HBS, meski status sosialnya yang rendah. Berikut kutipan harga diri. Kutipan di atas menjelaskan tentang kepribadian Mieke yang kembali semula sebagai orang Jawa asli. Dengan pakaian adat Jawa yang dikenakannya, Mieke merasa jati dirinya kembali. Ia sungguh gembira dengan pesona pakaian yang ia kenakan. Ditambah,
Dirinya diberi mandat oleh ayahnya sebagai penerjemah bahasa Belanda. Jadi, harga diri atau kehormatan seseorang dilihat dari cara seseorang berpenampilan, apakah sesuai dengan papan, adegan,